Seorang anak duduk di bangku kelasnya, diam, tatapannya kosong menembus papan tulis. Gurunya menatap kesal, murid-murid lain menahan tawa. Di sudut kelas itu, bocah berambut kusut dengan suara pelan itu mendapat cap. Bodoh, pemalas, tidak punya masa depan. Siapa sangka, bocah itu kelak mengguncang dunia dengan satu kalimat. Segalanya itu relatif. Tapi tunggu, apakah benar Albert Einstein pernah gagal di sekolah? Atau itu cuma mitos yang kita telan mentah-mentah selama puluhan tahun? Karena faktanya, di balik cerita Einstein yang buruk di pelajaran, tersembunyi kisah yang jauh lebih rumit dan lebih menyakitkan tentang sistem pendidikan, tentang cara dunia menilai kecerdasan, dan tentang bagaimana seorang anak jenius bisa dianggap gagal hanya karena tidak cocok dengan aturan yang dibuat orang lain. Kita tahu Einstein sebagai simbol kecerdasan tanpa batas. Tapi sedikit yang tahu, di masa kecilnya ia sering dibungkam karena terlalu banyak bertanya. Nilainya sempat jeblok. Gurunya menyerah. Bahkan pernah ada yang menyarankan agar ia berhenti sekolah. Lalu bagaimana mungkin sosok yang dianggap gagal itu justru menulis teori yang mengguncang seluruh fondasi sains modern? Apakah dunia memang begitu buta hingga hampir menyingkirkan seorang jenius? Ataukah justru dari kegagalan itulah lahir keajaiban yang mengubah sejarah manusia selamanya? Akhir abad ke-19, dunia sedang berubah dengan kecepatan yang menakutkan. Mesin uap bergemuruh di jalan-jalan Eropa, pabrik-pabrik mengepulkan asap, dan manusia mulai percaya bahwa segalanya bisa dijelaskan dengan angka. Sekolah-sekolah pun menjadi pabrik kecil yang mencetak murid dengan pola yang sama. Duduk rapi, hafal cepat, patuh pada aturan. Tak ada ruang untuk melamun, apalagi mempertanyakan kenapa langit biru dan cahaya bisa menembus kaca. Di kota kecil bernama Ulm, Jerman, lahirlah seorang anak pendiam yang lebih suka membongkar kompas daripada bermain bola. Ia tumbuh di tengah masyarakat yang mengukur kecerdasan dari kemampuan berhitung cepat dan mengulang pelajaran tanpa salah. Di rumahnya, ayahnya sibuk dengan usaha listrik yang tak selalu berhasil, sementara ibunya mengajarkan musik klasik yang justru membuat imajinasinya melayang jauh ke tempat yang tak bisa dijangkau logika sederhana. Ketika banyak anak berlomba menjadi yang tercepat di kelas, bocah ini sibuk menatap langit, bertanya-tanya kenapa cahaya seolah punya batas kecepatan. Ia tidak paham kenapa guru bisa marah hanya karena ia ingin tahu kenapa rumus itu harus begitu. Baginya belajar bukan tentang menghafal, tapi tentang mengerti. Dan itu justru membuatnya dianggap lambat. Di ruang-ruang kelas yang sunyi namun tegang itu, sistem pendidikan Jerman berdiri tegak. Disiplin, keras, dan tanpa ampun. Setiap kesalahan dicatat, setiap pertanyaan aneh dianggap gangguan. Dan di sanalah, di antara deretan angka dan suara rotan di atas meja, seorang anak bernama Albert Einstein mulai merasa dunia tempatnya belajar tak pernah dibuat untuk orang sepertinya. Hari itu, suasana kelas seperti biasa, kaku, sunyi, hanya suara kapur menggores papan tulis. Seorang guru tua berdiri di depan, berbicara cepat tanpa menoleh ke muridnya. Di barisan tengah, seorang bocah berambut acak, Einstein kecil, menatap jendela. Ia tak sedang melamun, ia sedang berpikir keras tentang sesuatu yang bahkan gurunya tak pernah bayangkan. Bagaimana cahaya bisa bergerak jika kita ikut berlari bersamanya? Sampai suara keras memecah lamunannya. Einstein, apa yang kau pikirkan? Suara itu menggetarkan seluruh kelas. Semua kepala menoleh, Einstein menatap gurunya dengan mata tenang, lalu menjawab pelan, "Saya hanya mencoba memahami mengapa cahaya bisa lebih cepat dari apapun." Kelas terdiam. Tapi bukan karena kagum, melainkan karena takut. Gurunya menatap tajam, menahan marah, lalu berkata dengan dingin, "Kau akan menjadi bukan siapa-siapa kalau terus berpikir seperti itu." Itulah titik retak pertama. Satu kalimat yang menancap dalam di kepala bocah itu, membuatnya merasa tak ada tempat untuk orang yang berpikir berbeda. Ia mulai dicap tidak disiplin, pemimpi, bahkan gagal. Catatan nilainya anjlok, bukan karena ia tak mampu, tapi karena sistem menolaknya. Ia menolak menghafal tanpa logika, menolak percaya tanpa bukti. Dan di dunia yang tunduk pada aturan, penolakan adalah dosa besar. Suatu hari, ia akhirnya memutuskan meninggalkan sekolah itu. Ia pergi tanpa menoleh, dengan satu keyakinan sederhana.
Jika dunia menolaknya, maka ia akan mencari dunia lain yang mau mendengarkan pikirannya. Tapi kepergian itu bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang yang mengubah wajah ilmu pengetahuan. Satu teguran di ruang kelas, satu tatapan merendahkan dari seorang guru. Dan dari luka kecil itu, sejarah bergerak. Karena terkadang yang dibutuhkan untuk mengubah dunia hanyalah satu anak yang berani tidak tunduk pada cara lama berpikir. Setelah meninggalkan sekolah lamanya, Einstein seperti berjalan di antara dua dunia. Dunia nyata yang menuntut kepatuhan dan dunia pikirannya sendiri dan tak bisa dibungkam. Ia pindah ke Swiss, berharap menemukan sistem pendidikan yang lebih bebas. Tapi bahkan di sana, ia tetap dianggap aneh. Guru-gurunya masih mengeluh bahwa ia terlalu banyak membantah, terlalu lambat menyelesaikan tugas, dan tidak punya rasa hormat pada otoritas. Sementara teman-temannya sibuk mengejar nilai dan gelar, Einstein menghabiskan waktu berjam-jam di kamar kos kecilnya, menatap buku fisika tua, dan menggambar garis-garis cahaya di udara. Ia sering lupa makan, lupa tidur. Ia bahkan sempat gagal masuk politeknik karena nilai non-sainsnya buruk, dan kabar itu menyebar cepat. Einstein, anak yang gagal ujian itu, bisik orang-orang. Sebuah label menempel kuat di belakang namanya, si gagal berbakat. Tapi di balik segala tekanan itu, sesuatu sedang tumbuh. Setiap penolakan menjadi bahan bakar. Ia mulai menulis teori-teori kecil di kertas kusut, mencoba menjawab pertanyaan yang dulu membuatnya diusir dari kelas. Tentang ruang, tentang waktu, tentang cahaya, tentang bagaimana semesta bisa tunduk pada logika yang indah, tapi sederhana. Namun hidupnya semakin sulit. Setelah lulus dengan perjuangan, ia tidak langsung diterima di universitas manapun. Tidak ada profesor yang mau mempekerjakannya. Surat-surat lamaran kerjanya tak berbalas. Ia akhirnya bekerja di kantor paten di Bern, menilai penemuan-penemuan orang lain. Ironis untuk seorang jenius yang punya ide revolusioner sendiri. Setiap hari ia membaca dokumen yang tak ada hubungannya dengan impiannya. Tapi di sela-sela itu, pikirannya terus bekerja. Orang-orang di sekitarnya mulai menganggapnya gagal total. Seorang teman bahkan berkata, "Kau membuang waktumu, Albert." Dunia tidak peduli dengan teori gila tentang waktu dan cahaya. Ia hanya tersenyum samar lalu menjawab pelan, "Suatu hari mereka akan peduli." Dan benar, di balik meja kantor yang sunyi, di antara tumpukan berkas dan suara jam berdetak, ia menulis sesuatu yang akan membuat dunia berhenti sejenak. Zur Elektrodynamik bei Victor Körper, tentang relativitas. Tapi sebelum semua itu dikenal, ia harus melewati tahun-tahun kesepian yang kelam. Desas-desus mulai beredar. Einstein tak bisa menyesuaikan diri. Ia tidak punya masa depan akademik. Ia terlalu banyak berkhayal. Di dunia yang percaya bahwa kecerdasan harus datang bersama gelar dan pengakuan, ia hanya tampak seperti burung yang terkurung dalam sangkar birokrasi. Namun justru di dalam kesunyian itu, ketegangan semakin menajam. Ia hidup di zaman ketika fisika klasik dianggap tak tergoyahkan. Newton adalah dewa, dan siapapun yang berani menggugatnya dianggap sesat. Einstein tahu risikonya. Ia tahu betul bahwa sekali ia mengumumkan teorinya, seluruh dunia akademik bisa menertawakannya. Tapi di antara rasa takut dan tekad, ia memilih untuk tetap menulis. Malam-malam panjang di kamar sewa Bern menjadi saksi. Kertas berserakan di lantai, tinta menodai jari-jarinya. Setiap rumus, setiap sketsa adalah perlawanan sunyi terhadap dunia yang dulu menyebutnya gagal. Dunia yang menolak pertanyaannya kini akan ia jawab dengan satu teori yang akan mengubah cara manusia memahami semesta. Dan di titik itu ketegangan mencapai puncaknya. Antara seorang manusia yang hampir dilupakan, melawan sistem yang terlalu sombong untuk mengakui bahwa kadang kebodohan sejati justru adalah menertawakan orang yang berpikir berbeda. Tahun-tahun kesepian di Bern akhirnya meledak dalam satu malam penuh kilatan ide. Di kamar sempitnya, di antara tumpukan kertas dan kopi dingin, Einstein menatap langit dari jendela. Ia membayangkan, bagaimana jika aku menunggangi seberkas cahaya? Pertanyaan itu yang dulu membuat gurunya marah, kini menjadi kunci segalanya. Tangannya menulis cepat, rumus demi rumus. Hatinya berdegup. Setiap goresan pena seperti dentuman perang kecil di kepalanya. Ia tidak lagi murid gagal. Ia sedang menantang alam semesta itu sendiri. Kemudian, Henning. Satu simbol muncul di kertasnya. Sesaat dunia seakan berhenti berputar.
Ia menatap persamaan itu, napasnya tersengal. Sesuatu dalam dirinya tahu, ini bukan sekadar teori. Ini adalah pintu menuju pemahaman baru tentang waktu, ruang, dan energi. Dari seorang pegawai kantor paten yang dianggap gagal, lahirlah teori yang akan mengguncang dasar-dasar sains Newton yang telah berdiri selama 2 abad. Ketika akhirnya ia mengirimkan tulisannya ke jurnal ilmiah, dunia akademik terdiam. Banyak yang menertawakan, banyak yang tak percaya. Tapi sedikit demi sedikit para ilmuwan mulai membaca ulang. Mencoba membantah, tapi justru terperangkap dalam keindahan logika yang tak terbantahkan. Dalam waktu singkat, nama Albert Einstein menjadi badai. Di ruang kuliah, di laboratorium, di koran-koran besar, semua membicarakannya. Dunia yang dulu menolaknya, kini memuja. Namun ada ironi besar di balik itu semua. Teori yang membuatnya terkenal, lahir bukan di universitas bergengsi, bukan di bawah cahaya pengakuan, melainkan dari kesendirian yang lahir, karena ditolak sistem yang sama yang seharusnya menumbuhkannya. Satu malam, satu pikiran liar, satu persamaan sederhana, dan dunia tak pernah sama lagi. Persamaan sederhana itu mengubah segalanya. Bukan hanya cara ilmuwan memandang semesta, tapi juga cara manusia memahami dirinya sendiri. Membuka jalan bagi revolusi teknologi dari energi nuklir hingga GPS di saku kita hari ini. Tapi di balik keajaiban itu, tersembunyi bayangan gelap. Kekuatan untuk menciptakan sekaligus menghancurkan. Ketika teori Einstein terbukti benar lewat percobaan dan pengamatan, dunia sains bergetar. Ia menjadi bintang dalam sejarah, simbol kejeniusannya menembus batas waktu. Namun seiring berjalannya tahun, dunia mulai memanfaatkan temuannya untuk hal-hal yang ia sendiri tak pernah bayangkan. Dari dasar teori relativitas lahirlah senjata pemusnah massal pertama, bom atom. Sebuah paradoks tragis. Dari otak seorang idealis lahir kekuatan yang mampu memusnahkan jutaan nyawa dalam sekejap. Einstein terpukul. Ia menyesal menandatangani surat kepada Presiden Roosevelt yang mendukung riset bom nuklir, walau niatnya hanya untuk mencegah kekuatan jahat mendahului. Ia tahu sains yang netral bisa menjadi iblis di tangan manusia yang salah. Dalam sebuah wawancara, ia berkata pelan, "Jika aku tahu, aku tak akan pernah menulis surat itu." Namun di sisi lain, dunia juga mulai berubah ke arah lain. Teori relativitas membuka jendela baru bagi fisika modern, melahirkan teknologi ruang angkasa, pemahaman tentang lubang hitam, bahkan dasar bagi teori kosmologi yang menjelaskan asal-usul alam semesta. Dunia akademik akhirnya menundukkan kepala pada pria yang dulu disebut gagal. Einstein menang, tapi juga terluka. Ia menyaksikan betapa tipis batas antara pengetahuan dan kehancuran. Dunia memujanya, namun dalam hatinya, ia tahu, kejeniusannya membawa beban moral yang berat. Dan mungkin di sanalah pelajaran terbesarnya, bahwa kemajuan sejati bukan soal menjadi paling pintar, tapi bagaimana menggunakan pengetahuan dengan bijak agar tidak menghancurkan yang kita cintai. Kisah Einstein bukan sekadar cerita tentang kecerdasan, tapi tentang bagaimana dunia sering salah menilai potensi manusia. Ia membuktikan bahwa kegagalan bukan akhir, melainkan bahasa lain dari keberhasilan yang belum dimengerti. Dalam masyarakat yang memuja nilai dan sertifikat, Einstein mengingatkan, berpikir berbeda bukan dosa, itu keberanian. Ia menunjukkan bahwa sistem bisa menolakmu, guru bisa salah menilaimu, tapi kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Dari ruang kelas yang dingin hingga teori yang mengubah dunia, ia menulis sejarah bukan dengan kepatuhan, tapi dengan keberanian untuk bertanya kenapa. Di era sekarang, ketika banyak orang takut gagal atau dianggap tidak sesuai standar, kisah ini berbisik lembut. Kadang dunia hanya butuh satu orang yang berani melawan arus, untuk membuat sejarah bergerak sekali lagi. Mereka bilang Einstein pernah gagal di sekolah, tapi mungkin yang sebenarnya gagal adalah sistem yang tak mampu memahami pikirannya. Dunia menertawakannya sebelum akhirnya berlutut di hadapan ide-idenya. Kini, setiap kali kita menatap cahaya dari layar ponsel, dari sinar matahari yang menembus jendela, kita sedang melihat warisan dari seorang anak yang dulu dianggap tak bisa belajar. Dan mungkin, di setiap anak yang dibungkam karena berpikir berbeda, di setiap pikiran yang dianggap terlalu aneh untuk diterima, ada potongan kecil dari Einstein yang sedang menunggu waktunya untuk bersinar. Karena sejarah selalu punya cara lembut untuk membalas.
yang dulu dianggap bodoh, kelak dikenang sebagai jenius.